Halo semua, kali ini kita masuk materi yang ketiga ya, yaitu tentang tata surya. Di luar angkasa terdapat berjuta-juta galaksi dan kita berada pada salah satu dari jutaan galaksi tersebut. Galaksi yang kita tempati bernama Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari kumpulan tata surya, salah satunya adalah tata surya yang kita tempati. Kita seringkali mendengar istilah tata surya. Lalu apakah pengertian dari tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Dalam tata surya, matahari dikelilingi oleh planet-planet, komet, bulan, satelit, meteoroid dan asteroid. Di dalam tata surya, ada yang biasa kita sebut sebagai bidang edar planet. Apakah bidang edar planet? Bidang edar planet adalah jalur lintasan planet berputar mengelilingi titik pusatnya, yaitu matahari. Karena adanya bidang edar planet tersebut, setiap planet mengelilingi matahari dengan jalur lintasan atau bidang edarnya masing-masing. Bidang edar planet bumi dalam mengelilingi matahari bentuknya elips, atau biasa kita sebut ekliptika. Bisa kita lihat pada video ini, bumi mengelilingi matahari dengan bidang edar berbentuk elips. Berikutnya kita akan membahas mengenai matahari. Matahari adalah bintang yang berbentuk bola gas panas sebagai pusat tata surya. Matahari terdiri atas plasma panas dan medan magnet yang diameternya sekitar 1.400.000 km. Setiap tata surya memiliki bintang besar sebagai pusatnya. Bintang besar tersebut adalah matahari. Jadi matahari adalah pusat tata surya. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari memiliki gaya gravitasi, sehingga benda-benda langit yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda langit tersebut antara lain planet, asteroid, satelit, komet dan meteoroid. Matahari sendiri tersusun dari beberapa lapisan. Kita bahas satu persatu lapisan-lapisan penyusun matahari. Mulai dari yang terdalam, yaitu inti matahari atau biasa disebut core. Di bagian luar core ada lapisan fotosfer. Kemudian di bagian luar fotosfer adalah lapisan kromosfer. Dan lapisan terluar matahari yaitu lapisan korona. Yuk kita bahas satu persatu bagian-bagian matahari tersebut. Kita mulai dari inti matahari. Inti matahari memiliki suhu yang sangat panas, sekitar 15 juta derajat Celcius. Energi yang dihasilkan tersebut akan diradiasikan atau disalurkan ke bagian luar matahari dan keluar angkasa. Lalu lapisan berikutnya yaitu lapisan fotosfer. Lapisan fotosfer suhunya sekitar 6000 Kelvin. Tebalnya sekitar 300 km. Besar radiasi matahari yang terdeteksi dan bisa kita lihat dari bumi adalah cahaya fotosfer. Di dalam fotosfer juga terdapat bintik matahari atau sunspot, yaitu daerah yang memiliki medan magnet kuat dingin dan lebih gelap dari sekitarnya. Lalu lapisan berikutnya yaitu kromosfer. Kromosfer bersuhu 4500 Kelvin dengan ketebalan 2000 km. Lapisan kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan sewaktu gerhana matahari total. Lalu bagian terluar matahari yaitu korona. Korona memiliki ketebalan sekitar 700.000 km. Dan suhunya 1 juta Kelvin. Disebut korona karena bentuknya yang menyerupai mahkota keabu-abuan akibat adanya ionisasi dan suhu yang sangat panas. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai planet. Planet adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya.
Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Ukurannya sangat kecil. Selanjutnya Venus. Planet kedua dari matahari ini biasa disebut bintang fajar atau bisa juga bintang senja. Nah, disebut seperti itu karena Venus dapat terlihat dari bumi saat fajar atau senja tanpa menggunakan alat bantu sama sekali. Venus dikenal sebagai planet terpanas dalam tata surya, walaupun letaknya tidak sedekat Merkurius. Mau tahu kenapa? Karena di dalam planet Venus ada banyak gas-gas rumah kaca, sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang sangat besar. Kalian masih ingatkan materi tentang efek rumah kaca? Selain itu, keunikan Venus yang lain adalah arah gerak rotasinya berbeda dengan planet-planet yang lain. Jika planet-planet lain berotasi dari barat ke timur, Venus malah sebaliknya dari timur ke barat. Selanjutnya Bumi. Inilah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, termasuk kita. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu Bulan. Bulan selalu mengikuti kemanapun Bumi berada. So sweet ya, karena memang itulah tugasnya satelit. Satelit selalu mengikuti planetnya. Dari luar angkasa, planet Bumi tampak kebiruan. Makanya ada yang bilang Bumi adalah planet biru. Birunya Bumi karena berasal dari luasnya perairan yang ada di Bumi. Misalnya laut atau samudra. Mars. Planet Mars tampak berwarna kemerahan. Jadi Mars disebut juga planet merah. Planet Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Deimos dan Phobos. Jupiter, planet terbesar di tata surya ini memiliki paling banyak sekali satelitnya. Saturnus, planet ini tampak indah sekali seolah-olah bercincin. Makanya disebut planet bercincin. Sebenarnya cincinnya itu berasal dari bongkahan es dan batu yang bergerak mengelilingi planet Saturnus. Indah ya, Uranus. Planet ini dikenal sebagai planet terdingin di tata surya. Dan ada satu lagi, planet Neptunus, yaitu planet terjauh atau terluar karena letaknya yang paling jauh dari matahari. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan Uranus. Selain planet yang beredar mengelilingi matahari, ada juga batuan melayang-layang yang sangat banyak jumlahnya terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Batuan itu disebut asteroid, karena asteroid sangat banyak dan memiliki orbit seperti halnya planet. Maka asteroid disebut juga planetoid atau planet kerdil. Asteroid ini dari kejauhan seperti sabuk, makanya disebut sabuk asteroid. Dengan adanya sabuk asteroid ini memisahkan planet menjadi dua kelompok. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Planet dalam atau planet terestrial adalah planet-planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam berukuran kecil, memiliki batu-batu mineral, dan memiliki sedikit satelit. Berikutnya planet luar, atau planet Jovian. Planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet luar berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan tersusun atas helium, hidrogen, dan metana. Di antara planet luar dan planet dalam, terdapat sabuk asteroid yang tersusun atas bebatuan. Sabuk asteroid memisahkan planet terestrial dan planet Jovian seperti pada video ini. Benda langit yang berikutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari karena adanya angin matahari. Ada beberapa bagian-bagian penyusun komet. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian komet yang pertama adalah inti komet. Inti komet adalah bagian komet yang kecil padat tersusun atas debu dan gas. Lalu bagian koma yang tersusun atas kabut di sekitar inti dan bagian ekor yang merupakan bagian belakang komet yang panjang tersusun atas ion dan debu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai meteoroid.
Meteoroid adalah potongan batu atau logam yang bergerak di ruang angkasa. Meteoroid yang tertarik oleh gravitasi bumi akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Nah, meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer bumi kita sebut meteor. Gesekan tersebut akan menimbulkan panas dan membakar meteor tersebut di atmosfer bumi hingga terbakar habis. Tetapi jika meteor tersebut tidak terbakar habis, meteor akan sampai menghantam bumi dan bisa menyebabkan kawah besar. Batu meteor yang sampai ke permukaan bumi kita sebut meteorit. Berikutnya asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet yang melayang-layang di luar angkasa. Asteroid banyak terdapat di daerah antara orbit planet Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai planet bumi. Bumi berbentuk bulat dengan sedikit tonjolan di khatulistiwa, sehingga bumi sedikit berbentuk lonjong. Bumi melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berputar atau kala rotasi adalah selama 23 jam 56 menit, atau kita bulatkan menjadi 24 jam. Apakah akibat dari terjadinya rotasi bumi? Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya gerak semu harian matahari, yaitu matahari tampak terbit di timur dan tenggelam di barat. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, pembelokan arah angin. Dan yang keempat adalah pembelokan arah arus laut. Selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari 365,25 hari. Revolusi bumi mengakibatkan terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Bulan berbentuk bulat, berupa dataran kering, memiliki banyak kawah, dan tidak memiliki atmosfer. Suhu di bulan berubah-ubah, tidak ada air, dan di bulan juga gelap gulita. Seperti halnya bumi, bulan juga melakukan beberapa gerakan. Ada 3 gerakan sekaligus yang dilakukan oleh bulan. Yang pertama, bulan berputar pada porosnya. Kedua, bulan berevolusi mengelilingi bumi. Dan ketiga, bulan bersama dengan bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut disebabkan dan dipengaruhi oleh gerakan dan gravitasi bulan dan matahari. Ada beberapa jenis pasang surut air laut. Yang pertama adalah pasang purnama atau springtime. Pasang purnama adalah pasang yang terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Jadi pasang purnama ini terjadi ketika bulan purnama dan bulan baru. Yang kedua adalah pasang perbani atau night time, yaitu pasang yang terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi membentuk sudut tegak lurus. Jadi pasang perbani terjadi ketika bulan 3/4 dan bulan 1/4. Bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Ada beberapa fase-fase bulan. Fase bulan adalah perubahan bentuk-bentuk bulan yang dapat terlihat dari bumi. Perubahan bentuk bulan ini terjadi karena posisi bulan, bumi, dan matahari. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai posisi bulan dan fase-fase bulan yang terlihat dari bumi. Yang pertama, bulan baru. Bulan sabit.
bulan separuh, bulan cekung, bulan purnama, bulan cekung, bulan setengah, bulan sabit, dan akhirnya kembali lagi ke bulan baru. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerhana. Gerhana adalah keadaan di mana suatu daerah di bumi atau di bulan tidak mendapatkan sinar matahari akibat terhalang bumi atau bulan. Ada dua macam gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi apabila posisi bulan berada di antara matahari dan bumi saat periode bulan baru. Gerhana matahari terjadi karena cahaya matahari terhalang oleh bulan atau posisi matahari bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Ketika terjadi gerhana matahari, terbentuk umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan paling gelap yang terjadi pada gerhana, sementara penumbra adalah bayangan samar-samar di sekitar umbra pada saat terjadinya gerhana. Berikutnya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi berada di tengah-tengah matahari dan bulan. Perhatikan skema berikut ini. Gerhana bulan terjadi apabila cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi, atau posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Pada saat terjadi gerhana bulan, terbentuk pula umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan gelap, dan penumbra adalah bayangan samar yang berada di sekitar umbra.